Jadi pada hari ini kita mau sambung pembelajaran kita, haleluya, yaitu sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Mei ini, yaitu hidup oleh iman bukan berdasarkan penglihatan. Jadi persoalan yang kita bawa di ujung khotbah pada minggu lepas ialah apa selanjutnya ialah bagaimana kita dapat masuk ke dalam istirahat ataupun perhentian Tuhan. Nah, iman itu kita lalui dengan penuh keyakinan karena siapa Tuhan. Amin. Kita belajar karena Tuhan adalah dasar iman kita, yang mengasihi kita. Lalu kita percaya. Dan kita belajar pada minggu lepas, kita menghadapi ketidakpastian dengan penuh iman karena apa yang telah dan Tuhan sempurnakan bagi kita di kayu salib. Amin. Haleluya. Malah kita belajar pada minggu lepas, ketidakpastian itu mengajar kita untuk lebih percaya. Karena kita punya dasar bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya, pekerjaan Yesus yang sempurna. Nah, sangat indah sekali pada minggu lepas kita belajar ialah iman itu adalah bukti. Amin. Untuk segala sesuatu yang kita tidak nampak, kan? Jadi bila kita percaya itu menjadi bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah melakukannya. Dan bukan itu saja, kita belajar bahwa yang kita perlu buat, yang kita perlu kesehatan perlu buat ini, pada hari ini kita akan belajarnya perlu kita buat, sesungguhnya perlu kita buat. Tapi pada dasarnya adalah kita pandang pada Yesus, fokus pada Yesus. Amin. Yang firman Tuhan katakan bukan hanya menguatkan kita, tapi membawa kita, iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya, amin. Malah pada dasarnya sebagai orang percaya, iman kita ini hanya menempel kepada iman Yesus yang lebih sempurna. Luar biasa. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita siap untuk mendengar dan belajar firman Tuhan untuk topik yang berikutnya, yaitu masuk ke dalam perhentian Tuhan, yaitu istirahat. Ini bahasa Indonesia, ini istirahat dalam janji Tuhan. Amin. Nah, saya mau jelaskan ini kenapa kita merasa ada ramai, malah di kalangan orang percaya yang merasa keletihan. Jadi akan saya mau jelaskan sini, yaitu ini semua disebabkan oleh karena atau akibat daripada usaha kita sendiri. Amin. Kita letih karena kita melihat itu adalah semuanya berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Ramai orang percaya, dia mengenal Tuhan, pergi ke gereja, melayani Tuhan, tapi masih dalam keadaan mengalami tekanan, malah ketakutan, kegelisahan, ada keletihan rohani. Jadi sebabnya apa? Karena ramai orang masih mencoba, yaitu memikul hidup mereka ini ataupun menjalani kehidupan mereka dengan kekuatan sendiri, yaitu menyelesaikan semuanya dengan kekuatan diri yang ada pada mereka, berusaha mendapatkan damai dari Tuhan. Tetapi Injil kasih karunia mengajar kita atau membawa kita kepada satu kebenaran ini, yaitu Tuhan tidak memanggil kita hidup dalam tekanan atau lebih banyak beban, haleluya, tetapi menuju ke dalam perhentiannya. Jadi pada hari ini kita akan kupas tentang apakah yang Tuhan katakan tentang perhentiannya. Amin. Haleluya. Nah, ini ayat terakhir yang kita akan belajar pada hari ini, yaitu terpetik atau diambil daripada Ibrani pasal 4 ayat 9 dan 11. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jadi masih tersedia suatu hari, kata Tuhan, suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Karena siapa yang telah masuk ke tempat perhentian itu, perhentiannya dikatakan sini, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Sekali lagi, karena siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri berhenti dari segala pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Injil bukan membawa kita kepada tekanan, tapi kepada ketenangan. Ini salah satu lagi perkataan untuk perhentiannya ataupun istirahat dalam bahasa Melayu ini. Dan perhentian dalam Kristus.
Nah, dalam Ibrani pasal 4 ini 9 sampai 11 ini kalau kita baca panjang sedikit tapi dia ringkaskan di sini, yaitu dia katakan siapa yang sudah masuk ke tempat perhentian, dia berhenti dari segala pekerjaannya. Kenapa? Kenapa berhenti dari segala pekerjaannya? Karena satu-satunya pekerjaan yang perlu dibuat dan perlu dilaksanakan oleh manusia, malah dituntut oleh Tuhan kepada manusia, telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi saya mau cakap ini. Tuhan Yesus telah selesaikan ini. Ketika di kayu salib, ketika dia sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan begini, sudah selesai. Dan ini tema khotbah kita, ibadah kita waktu Paskah lepas, sudah selesai, tetelestai. Jadi oleh karena sudah selesai, Tuhan Yesus berhenti, bukan karena dia raja. Ada orang bilang kan, Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dalam konteks itu dia katakan dia adalah imam besar. Dia adalah imam besar kepada kita, bagi pihak kita kepada Allah, tapi imam besar kita duduk. Kalau kita lihat dan kita pelajari di bait Allah atau di rumah ibadat orang-orang kemah Musa, kemah Daud, dan juga bait Allah yang dibina oleh Salomo, dan juga yang terakhir sebelum diruntuhkan itu dibina oleh maaf saya lupa nama dia ini pemerintah pada waktu itu, zaman itu yang telah memerintahkan supaya pembunuhan bayi pada waktu Christmas, Natal, waktu kelahiran Yesus. Siapa boleh bantu? Siapa? Itu raja pada waktu itu. Oh, semua pun lupa kan? Macam mana saya pun lupa ini. Ya, hari siapa nama dia? Waktu Yesus lahir itu dia adalah raja waktu itu. Raja boneka saja. Nah, Herodes, tengok saya lupa. Saya ucap Herodotus sebelah. Herodotus ini salah satu ahli falsafah Yunani. Herodes. Nah, dibina Herodes. Dia adalah bina bait Allah yang terakhir sekali, yang paling cantik sebelum diruntuhkan pada AD 70. Nah, jika kita lihat dalam kemah Musa, kemah Daud, bait Allah yang dibina oleh siapa itu? Oleh Salomo dan juga oleh Herodes itu tidak ada satu pun, semua ada perabot, ada meja, ada itu kolam, itu ini panggil besin, tempat pencucian, semuanya ada kaki dian, tapi tidak ada sesuatu yang tidak ada kursi, tidak ada tempat duduk. Karena imam yang bekerja ataupun yang melayani di bait Allah harus terus bekerja setiap hari, malah setiap tahun untuk mewakili umat Israel mempersembahkan korban, tidak habis-habis. Bila sudah mempersembahkan korban pada tahun ini, tahun depan dia akan sedia lagi. Jadi tidak boleh berdiri, karena bergerak bekerja terus. Malah setiap hari ada saja jemaat ataupun umat orang Israel yang datang untuk menerima pelayanan menghapus dosa korban binatang. Jadi tidak berhenti. Jadi tidak ada kursi. Tapi imam besar kita, Yesus, yang bukan berada di bait Allah, tapi di bait surga, yang sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa duduk? Karena firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai imam besar, mewakili kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu ada ulang-ulangan. Amin. Jadi bila siapa yang sudah masuk dalam tempat perhentian itu tidak perlu bekerja, maksudnya itu sudah selesai. Jadi Tuhan mengajak kita dalam Ibrani pasal 4 ini, kepada kita mengajak kita untuk masuk dalam penghentian yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya, karena pekerjaannya yang sempurna dan selesai di kayu salib. Amen. Oh, haleluya. Jikalau kita lihat dalam dunia ini, segala masalah, problem dan sebagainya adalah akibat dosa. Semua akibat dosa. Kelaparan, penyakit, kekurangan, hal-hal yang menghambat dari segi ekonomi dan sosial kita, semuanya karena akibat dosa. Jadi macam tidak pernah selesai kan? Tapi Yesus mau beritahu kita bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, semua itu Tuhan sudah selesaikan. Tidak ada lagi isu dosa dalam hidup kita yang menghalang kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Itu sama dengan saya. Malah untuk kita dapat menerima dari Tuhan,
adalah kita duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa. Jadi Injil bukan membawa kita kepada tekanan, tapi kepada ketenangan dan perhentian dalam Kristus. Mari kita lihat yang ketiga. Apa maksud berusaha masuk dalam tempat perhentian? Kalau kita lihat ayat yang terakhir dalam Ibrani pasal 4 ayat 11 dia katakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Malah saya beritahu saudaraku, satu-satunya yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, salah satunya ini adalah untuk rehat, untuk relax, untuk tenang, untuk duduk diam, untuk menerima ketenangan daripada Tuhan. Amin. Berusaha untuk bilang macam saya lah. Ini sebagai satu ilustrasi saja mungkin beliau menjelaskan. Agak ngau sudah ini. Dalam keadaan tekanan, dalam keadaan banyak persoalan, dan kadang-kadang dalam keadaan yang panik, kan? Dalam keadaan yang lebih teruk lagi sudah menjadi macam sudah apa itu orang bilang stres yang melampau. Kadang-kadang hampir-hampir mau hilang pikiran. Tiba-tiba ada mengatakan begini, relax lah, dia bilang. Tenang, relax. Susah untuk mau relax. Karena kita ada persoalan, kita katakan kalau saya diam-diam, perkara kita akan selesai, betul tidak? Kan? Jadi ada budaya, ada cara pikir kita seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan dalam keadaan seperti itu, berusaha untuk tenang, berusaha untuk masuk dalam tempat perhentian. Maksudnya berusaha untuk percaya bahwa Tuhan masih in control. Tuhan kendalikan keadaan hidup kita, tenang, dan Tuhan telah selesaikan apa yang perlu kita buat sepatutnya untuk mendapatkan apa yang kita perlukan pada waktu itu. Apa yang kita perlukan waktu itu? Mungkin pada waktu itu kita perlukan kesehatan, kita perlukan keuangan, kita perlukan damai sejahtera. Tuhan katakan saya sudah perlu itu melalui karya salib yang sempurna itu. Oleh itu duduk diam, percaya bahwa saya sudah bayar harga untuk kamu dapatkan semua itu. Amin. Haleluya. Testing. Macam tidak ada. Tidak apa? Jadi apa maksud berusaha masuk ke dalam perhentian? Apa maksud berusaha masuk itu? Ini sangat penting. Firman Tuhan tidak berkata berusaha untuk mendapatkan berkat, berusaha supaya Tuhan mengasihi kita, berusaha supaya diterima Tuhan. Tetapi dia bilang berusaha masuk ke dalam perhentian. Jadi saat ini jemaat sudah maklum paham bahwa perhentian itu maksudnya adalah di posisi dalam keadaan tenang, duduk dan diam di kaki Tuhan penuh dengan kedamaian, stress free. Amin. Haleluya. Jadi saya mau jelaskan ini, saya mau tegaskan ini, satu-satunya usaha yang saya katakan tadi dalam perjanjian baru, satu-satunya usaha yang perlu kita buat sebagai orang percaya, yaitu berhenti daripada usaha sendiri dan mula percaya kepada karya selesai Kristus atau pekerjaan Yesus kayu salib yang sempurna. Percaya. Kan kita mau buat lagi kan? Tuhan bilang, relax deh nih. Percaya bahwa Tuhan sudah bayar itu untuk kamu. Terima saja. Wah, luar biasa. Amin. Jadi kita lihat yang keempat, perhentian dalam Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, datanglah dan berusaha lebih keras. Oh, Yesus tidak berkata, datanglah dan berusaha lebih keras. Tetapi dia katakan, datang kepadaku. Just come. Datang kepada Tuhan saja. Amin. Datang kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus mengatakan sudah selesai. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karya sempurna di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Dia disebut yaitu sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Saudaraku, jemaat Tuhan harus paham ini. Yesus tidak mati, dibunuh. Tapi Yesus mati menyerahkan nyawanya. Amin. Dia mengalami segala penganiayaan, segala pukulan, tapi itu tidak menyebabkan dia mati. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Amin. Haleluya. Salib adalah bukti Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan. Kita tidak perlu hidup dalam tekanan untuk layak. Selalunya kita stres karena kita rasa kita belum dapat apa yang kita mau dapatkan karena kelemahan kita, keterbatasan kita. Jadi kita stres, kita merasa kita tidak mampu dan sebagainya. Tapi saya beritahu kita pada hari ini,
bahwa segala sesuatu yang perlu kita buat supaya kita mendapatkan daripada Tuhan itu sudah Yesus buat bagi pihak kita, selesai. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi mau mengusahakan kelayakan kita, tapi kita menerima kelayakan yang Yesus berikan kepada kita melalui karya salib. Amin. Yang kelima, iman yang benar membawa perhentian. Jadi saya mau jelaskan ini, cukup saya mau jelaskan. Maksudnya jikalau kita memiliki iman dan kita tahu iman itu adalah benar apabila kita tidak stres atau tidak takut. Nah, kamu orang bilang pengetua, tapi ada kadang-kadang masa tertentu kita rasa testing. Kita rasa bahwa pada waktu tertentu untuk percaya itu kita mengalami macam ada sedikit cabaran. Tidak masalah, cabaran. Tetapi saya beritahu kita, apabila kita percaya kepada karya Yesus yang sempurna, kita akan orang bilang eliminate, menghilangkan segala rasa keraguan itu dalam hati kita. Amin. Saya percaya nih bahwa apabila kita rasa tenang, damai sejahtera, waktu itulah iman kita menjadi sempurna. Karena kita tahu bahwa bila kita tidak risau, kita tidak takut, kita tahu ataupun kita nyatakan secara tidak langsung bahwa Yesus, Engkau sudah sempurnakan itu semua untuk saya. Luar biasa. Jadi iman sejati bukan menghasilkan tekanan, amen, tapi menghasilkan ketenangan. Jika seorang berkata, saya pernah coba percaya, saya takut gagal, saya risau Tuhan belum bekerja, itu tanda kita masih bergantung pada usaha kita sendiri. Dalam Ibrani 4 ayat 3 dia katakan kita yang beriman masuk ke tempat perhentian. Iman membawa kita kepada damai, kepada keyakinan, dan kepada ketenangan dalam Tuhan. Saya percaya ini. Amin. Kita duduk, kita relax, kita katakan Tuhan, saya percaya apa yang telah Engkau buat dan selesaikan sempurna di kayu salib sempurna buat saya. Tidak ada lagi tuntutan untuk saya melayakkan diri saya, tapi Engkau telah melayakkan saya dengan kasih-Mu, malah Engkau membayar harga yang mahal, kematian dan darah-Mu tertumpah buat saya. Dan kita bentuk diam di kaki Tuhan dan menantikan. Malah jika perlu kita katakan baik Tuhan, saya menerima pertolongan-Mu sekarang ini. Saya menerima kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Tuhan, saya menerima damai sejahtera yang Tuhan memberikan kepada saya pada hari ini. Haleluya. Nah, ini satu ilustrasi yang boleh kita belajar bersama-sama. Kadang-kadang kita lupa ini. Terutama mereka yang selalu menggunakan pesawat kapal terbang ini. Kita masuk ke kapal terbang, kita bertiket, kita masuk, kita duduk, kita yakin, kita pasang dengan tenda kita duduk, kita yakin saja, dan kita percaya kita sampai. Kenapa? Seorang penumpang dalam kapal terbang, dia tidak dapat mengawal, bukan dia dapat kawal engine, tidak dapat menerbangkan pesawat, tidak menentukan arah perjalanan, tetapi dia duduk dengan tenang. Kenapa? Karena dia percaya juru terbang, Mungkin ada yang lebih hebat lagi, bukan juru terbang. Betul juga, bukan juru terbang. Sekarang pesawat kapal terbang bukan hanya dikendalikan oleh juru terbang. Juru terbang hanya waktu dia kasih naik dan kasih turun saja. Yang lain itu dikendalikan oleh komputer ataupun AI. Itu artificial intelligence. Ini kecerdasan buatan. Semua sudah diprogramkan. Setiap kapal terbang tuh, kalau dia daripada KL ke Kota Kinabalu, dia sudah diprogramkan bila dia naik sama bila dia turun. Kelejuan dia berapa, arah dia di mana dan sebagainya. Jadi semua luar biasa. Tapi kita duduk diam tenang saja. Kita percaya sama siapa? Kita percaya pada orang, kita percaya kepada sistem. Sebenarnya ini adalah satu ilustrasi yang sangat itu orang bilang analogi yang sangat sama dengan apabila kita percaya pada Tuhan. Orang bilang, kok tidak risau kah? Bukan saya tidak risau, tapi saya percaya siapa yang mengendalikan hidup saya. Siapa yang mengemudikan kehidupan saya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Kita tidak memegang hidup kita. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya. Kita tidak memegang hidup kita sendiri, tetapi Tuhan yang memegangnya. Amin. Malah kalau bandingkan dengan juru terbang dengan Tuhan kita lebih hebat. Amin. Luar biasa. Ini ilustrasi yang sangat jelas, sangat simpel, tapi boleh kita paham dengan mudah. Bagaimana kita boleh hidup dan beriman dengan penuh istirahat atau ketenangan dan masuk dalam tempat perhentian Tuhan.
Nah, ini persoalan. Mengapa ramai orang, saya katakan ini di kalangan orang percaya ini sukar masuk ke dalam perhentian. Masih agama, masih rasa tekanan, stres dan sebagainya. Jika orang-orang percaya, kenapa? Karena pertama terlalu fokus pada keadaan. Dia tidak melihat kepada Yesus, tidak pandang kepada karya Yesus di kayu salib, tidak pandang pada salib Yesus, tapi pandang pada sekeliling kita. Sehingga apa yang dia nampak di sekeliling itu menjadi lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan sempurna di kayu salib buat dia. Masalah sekeliling. Apalagi kalau kita di tengah-tengah isu dan juga masalah, problem yang sedang kita hadapi. Yang kedua, terlalu bergantung pada diri sendiri. Pertanyaan soalnya begini, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya buat kemudian. Kalau saya tidak buat bagaimana? Saya tidak mampu buat. Semua berfokus pada diri sendiri. Yang ketiga, takut masa depan. Apa akan terjadi esok? Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, semua Tuhan telah berikan keyakinan bagi kita untuk menghadapi situasi ini. Itu mengapa Tuhan mengajak kita untuk masuk ke tempat perhentiannya. Jikalau tentang masa depan, Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan bagi makan mereka, bagi makan kepada mereka. Malah di tempat lain Tuhan bilang, bukankah burung ini boleh satu duit? Dia bilang boleh dapat 2 ekor. Sekali kau bagi 2 duit, kau dapat 5 ekor terus, free 1 duit 2 ekor. Kau tambah lagi 1 duit lagi 2 duit kan, kau dapat 5 ekor, punya 4. Tapi dibagi free lagi, murah betul nih burung. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menjaga dia beri makan. Apalagi kita yang Tuhan kasihi. Saudaraku, kita tidak perlu takut masa depan kita karena Tuhan ada. Amin. Malah Tuhan mengajar kita, bilang jangan risau untuk hari esok. Kesusahan sehari biar untuk sehari saja. Ini secara psikologi pun bagus betul, tapi sebenarnya ini kebenaran. Karena Tuhan tahu apa yang harus dia buat pada kita esok. Tuhan memberi kita kecukupan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang keempat, dia katakan masih hidup di bawah mentaliti hukum. Ini adalah orang-orang Kristen yang melihat bahwa jika dia berdosa, dia akan dihukum. Boleh bersama dengan saya. Kalau dia buat salah, dia akan dihukum. Bila dihukum, tidak dapat berkat lah. Terus dia bilang, macam mana ini kalau saya orang percaya dia kan, tapi kehidupan saya tidak sempurna. Selalu buat kesilapan. Berusaha untuk jadi baik, tapi kadang-kadang tidak boleh buat. Banyak masa melanggar hukum yang Tuhan berikan. Malah datang gereja pun kadang-kadang saja. Jadi kita mulai melihat bahwa diri seperti ini, hidupan saya seperti ini, tidak layak mendapat berkat ataupun layak mendapat penghukuman. Saya beritahu kita pada hari ini, berita baik itu ada dari saya. Jikalau engkau anak Tuhan, jangan risau tentang penghukuman. Mungkin hidup kita tidak sempurna, tapi Tuhan tidak hukum kamu lagi. Tuhan tidak hukum kamu lagi. Jadi kamu katakan begini, Tuhan, tunggu sekejap, kau punya pernyataan itu bahaya itu. Maksudnya, kalau saya buat dosa tidak ada hukuman untuk saya lagi. Wah, itu Tuhan tidak adil. Hukum harus dosa harus dihukum. Saya bertahan pada hari ini, bukan Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Tapi Tuhan tidak, dan Tuhan marah, dan Tuhan menghukum dosa yang kita buat. Tapi Tuhan tidak hukum pada kamu. Tuhan hukum itu pada Yesus. Sebagai pengganti, sebagai penebus, sebagai substitute pengganti buat kamu, sebagai domba korban buat kamu. Inilah berita gembira kita perlu sebagai orang percaya. Bahwa kita walaupun kita gagal, kita tidak sempurna, tapi kita tidak hidup dalam mentaliti hukum lagi. Karena kita tahu sekarang kita di dalam hidup kasih karunia Tuhan. Karena hukuman itu telah diberikan pada Yesus sekali untuk selama-lamanya pada segala dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu risau. Amin. Roma 6:14 firman Tuhan mengatakan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali lagi saya ulang balik. Sekarang ini dalam Roma 6:14, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kamu buat, kamu diberkati. Kamu tidak buat, ataupun kalau kamu melanggar ketetapan, kamu dihukum. Kalau kamu buat baik, kamu diberkati. Kebuat jahat, kamu dihukum. Itu mentaliti hukum. Itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru ialah ketika kamu menerima Yesus, walaupun kamu tidak sempurna, Tuhan tidak menghukum kamu lagi. Firman Tuhan dalam Roma, firman Tuhan mengatakan,
Demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Adakah orang tidak berbuat dosa? Tidak. Kalau tidak berbuat dosa, buat apa ada penghukuman? Ayat ini adalah untuk orang-orang yang tidak sempurna, yang masih melakukan dosa. Kadang-kadang orang bilang, saya pernah saya tidak berbuat dosa. Sudah, dosa diukur Tuhan bukan hanya perbuatan, tapi daripada pikiran kita, niat hati kita. Tuhan sudah lihat sebagai pelanggaran dosa. Kita melihat orang saja, atau kita benci pada orang saja, di hati kita benci, kita sudah membunuh sebenarnya. Apalagi kalau kita memilih orang, apalagi kalau kita melihat dengan nafsu, kita sudah berzina. Belum buat lagi, itu dosa. Tapi berita baiknya ialah, walaupun demikian, dalam segala keterbatasan kelemahan kita, Tuhan tidak menghukum kita lagi. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi Tuhan sangat adil, tapi Dia juga sangat sayang dengan kita. Dia sayang dengan kita dan Dia adil. Dia sayang dengan kita, Dia selamatkan kita. Dia adil, Dia hukum dosa kita, tapi pada pribadi Yesus Kristus. Jadi sekarang dalam Roma 14 dikatakan, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tidak diurus oleh hukum Taurat lagi, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Kita tahu kita dikasih, Tuhan tidak menghakimi kita lagi, Tuhan tidak menghukum kita lagi, karena Yesus dihakimi dan dihukum buat Anda dan saya. Amin. Dan ini buat kita percaya dan duduk dan tenang di kaki Tuhan. Amin. Jadi hukum menghasilkan tekanan, tetapi kasih karunia menghasilkan perhentian. Relax, damai sejahtera. Haleluya. Mari kita lihat yang ke-8. Apa yang terjadi apabila kita masuk ke dalam tempat perhentian? Ini luar biasa. Haleluya. Ini tanda-tanda. Kalau orang bilang apakah manifestasi bagi kita yang tenang di kaki Tuhan, yang duduk dalam perhentian Tuhan? Inilah itu. Hati menjadi tenang, doa menjadi lebih yakin. Kita percaya betul. Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, saya punya pekerjaan ini, Tuhan berkati dengan luar biasa, akan menghasilkan buah. Saya percaya ini. Tidak ada lagi bisikan bilang, betulkah Tuhan mau jawab doa kau itu alim sangatkah Tuhan mau jawab doa kita? Kita bilang, saya dalam tenang, saya dalam perhentian Tuhan. Kenapa? Saya berada di tempat di mana segala tuntutan hukum Taurat untuk saya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tidak ada hutang lagi saya. Saya hidup damai dengan Tuhan. Tidak ada penghukuman lagi bagi saya. Oleh itu, kita ambil firman Tuhan dalam Yakobus. Firman Tuhan mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Saya berdoa sebagai orang benar, bukan karena saya benar, tapi Yesus membenarkan saya. Bukan karena saya sempurna, tapi karena Yesus telah membayar harga untuk menyempurnakan saya. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya punya usaha ini berhasil. Amin. Saya berdoa satu yang luar biasa. Doa kita makin yakin. Salah satu tanda yang macam kita tidak yakin, sebenarnya bukan tidak yakin lah, tapi kita sebenarnya mungkin dalam keadaan tertentu kita mau persekutuan. Apabila ada situasi kan, terus kita telepon pastor. Pastor tolong doakan saya. Terus pastor tolong mendoakan kita. Sebenarnya pada waktu itu kita sedang mempersoalkan satu hal. Kita tidak yakin yang doa kita Tuhan jawab. Kita hanya yakin doa pastor, karena kita lihat pastor itu mungkin alim sedikit dari kita. Jadi doa dia dijawab Tuhan. Salah. Lalu kita hidup dalam perhentian Tuhan, doa kita menjadi lebih yakin. Bukan tidak perlu pastor. Pastor datang untuk minum kopi sama-sama, 2-3 orang berkumpul bersetuju atas satu hal, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Amin, itu betul. Tapi bukan karena saya tidak percaya, bukan karena saya rasa tidak layak, tidak. Tapi bila kita dengar begini kan, lambat-lambat sudah panggil pastor lah kan. Tapi tidak apa. Saya bersyukur. Saya anggap kalau bagi saya, kalau orang tidak panggil saya untuk berdoa, saya percaya karena mereka dapat ini message bahwa doa mereka dijawab Tuhan dengan yakin. Karena mereka di tempat perhentian Tuhan. Amin. Yang Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi dia. Tidak ada masalah dia dengan Tuhan lagi. Tidak ada gap. Amin. Haleluya. Sehingga apa yang dia katakan, Tuhan dengar. Tidak perlu lagi orang lain katakan untuk dia, bagi pihak dia. Amin. Yang ketiga, tidak mudah panik. Mungkin kita dari waktu ke waktu kita merasa tertekan dan sebagainya, ada isu-isu, mungkin sekejap ada begitu, tapi tidak panik. Bila kita ada isu, jangan bilang, alamak, begitu kan? Ada Tuhan. Haleluya. Terus kita mulai berdoa. Tidak panik. Kemudian kita boleh mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita boleh dengar suara Tuhan. Jadi, jangan marah.
Mungkin kau bilang, kau lihat keterlambatan itu satu kelemahan. Tapi tidak tahukah kamu bahwa saya mengizinkan itu supaya kau lambat 1 menit. Karena saya mau selesai, saya mau selamatkan kau dari sesuatu. Jika kau cepat 1 menit. Belum sama dengan saya. Iya, kenapa lupa? Terus paksa U-turn lagi makan senang, sudah tengah jalan kan, kopi kebun sudah. U-turn lagi balik di rumah pergi ambil. Terlupa garam, contohlah. Lain kali cengeng, kita marah istri deh kanak-kanak. Itu pun kau lupa, tapi kita lupa. Kita tidak sadar bahwa sedang Tuhan sedang berbisik dan kita dengar. Ini bukan kebetulan. Saya sengaja bagi istri kau lupa bawa garam supaya kau pusing balik. Karena kalau kau terus juga ada musibah berlaku. Saya sedang selamatkan kamu. Kita dengar suara Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, saya percaya banyak hal yang lain kita mendengar suara Tuhan dengan tenang. Tapi sebelum begini, soalnya saya akan bilang, karena sih pengalaman saya pribadi. Bila ada agama macam itu, masuk agama dalam keadaan yang kebingungan, kita tenang. Tuhan, apa yang berlaku? Tanya Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang kau mau cakap dengan saya? Ataupun dalam keadaan tenang, pagi-pagi saja, Tuhan, pagi hari ini apa yang kau bagi surprise untuk saya? Kita dengar suara Tuhan. Kita lebih peka kepada suara Tuhan, suara Roh Kudus. Amin. Yang seterusnya, yang kelima, hidup dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Kita dipimpin dengan damai sejahtera Tuhan. Walaupun dalam hiruk pikuk dan sebagainya, orang-orang dalam keadaan panik dan sebagainya, kamu boleh tenang dan membuat keputusan yang tepat. Amin. Karena kita tahu kita di tempat, di posisi yang penuh ketenangan di depan Tuhan. Karena maksud tenang sini maksudnya Tuhan in control, Tuhan menguasai semuanya. Tidak ada masalah kita dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada keperluan kita, Tuhan akan tolong cepat. Kalau kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita. Kalau kita perlukan keuangan, Tuhan akan, kamu tahu betul, walaupun masa terlambat, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Dalam Kolose pasal 3:15 firman Tuhan mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Maksudnya kita akan bagi. Damai sejahtera itu menguasai kita. Kita mau cari damai kan, tapi kita gagal memberi dia berkuasa atas hidup kita. Dia ada, tapi kita perlu bagi dia kuasa. Siapakah itu? Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Keberadaan Tuhan dalam hidup kita itu Roh Kudus dalam hati kita. Kita biarkan dia berkuasa. Kalau dia berkuasa, damai sejahtera berkuasa hidup kita. Amin. Kolose 3:15. Mari kita lihat ke 9. Mau habis sudah ini. Haleluya. Perhentian bukan bermaksud pasif. Maksudnya duduk dan relax saja begitu. Tidak. Bila dengar firman Tuhan bilang, orang pun bilang, oh kalau begitu jangan buat apa-apalah, diam-diam sajalah. Tidak, bukan begitu. Masuk dalam perhentian bukan bermaksud malas, tidak bertindak atau menyerahkanlah, oh biarlah. Tidak. Tetapi melakukan sesuatu dari posisi damai, bukan dari tekanan. Wah, memang malas. Saya suka ini ayat 1 Korintus 15:10 ini. Si Paulus punya penjelasan tentang perhentian ini luar biasa. Dia bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku telah bekerja lebih keras. Luar biasa. Bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, dia bilang. Bukannya aku, tetapi akan melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Dia bilang yang memberikan dia baik, mau dan juga execute atau melaksanakan pekerjaan itu. Semuanya Tuhan yang melaksanakan. Amin. Kalau kita duduk diamkan tenang depan Tuhan, Tuhan mulai bekerja. Malah dalam banyak hal Tuhan tidak bekerja melalui kamu. Kadang-kadang Tuhan mau kamu bekerja melalui kamu juga, tapi Tuhan bekerja melalui orang lain. Amin. Tuhan mau kamu tenang dulu. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan mau memberikan kita damai sejahtera itu. Amin. Ataupun keperluan kita itu, kita diam, tenang dulu. Sehingga kalau kita bekerja, malah saya beritahu kamu, kita tanpa sadar kita sedang bekerja dengan luar biasa. Saya mau bagi satu kesaksian, boleh kan? Tapi bukan kesaksian saya. Ini kesaksian kita punya Deaconess di Kampung Minawo, yaitu istri kepada Deacon Boni. Saya beritahu dia di mana-mana sesuai, saya akan bawa ini kesaksian kau dan bagi saya izin untuk melihat kesaksian kamu ini. Boleh. Begini caranya dia punya cerita begini. Dia ini kan dia bersawah dan
terbuka hati, tapi itu dia punya tiba-tiba hati dia rasa untuk mau kasih luas itu sawah Allah. Dan antara yang dia mau kasih luas itu adalah kawasan yang ada bambu. Itu tamalang lah. Jadi dia tabang itu tamalang, dia kasih kumpul tempat. Dia lupa yang berapa hari lagi air mau masuk sudah. Karena ini sawah kan, jadi harus ada kerjasama. Kalau kau bilang air masuk, semua orang sudah sejak masuk. Dia punya isu bukan hanya dia, tapi orang lain juga. Karena untuk masuk di sawah orang lain mesti melalui dia. Tapi yang dia putung itu belum kering. Terpikir, makanya kenapa saya buat ini sampai saya pikir putung begini, maka spotnya air masuk sudah. Kalau saya tunggu dia kering, baru saya bakar bambu yang muda lagi. Memang tidak boleh lah, kan? Kamu paham maksud saya kan? Dia ini bambu masih muda. Kalau mau tunggu 2-3 minggu lagi baru bakar, mungkin boleh lah. Kita bakar habis kan? Tapi ini air mau masuk sudah. Jadi datang lagi yang Tuhan punya sawah sekarang. Biar bila kamu mau bakar ini, saya box masuk air sudah ini bilang. Kalau masuk air mana boleh bakar lagi kan, basah. Dia pulang, dia berdoa, Tuhan, dia bilang apa yang saya sudah buat macam silap, saya punya perkiraan. Suami pun sudah bagi cadangan-cadangan juga lah. Tuhan bilang, kau pergi balik di sawah. Baru dia dipotong kemarin nih, pergi sawah, pergi bakar itu. Betul kan Tuhan? Ikut saja, pergi bakar. Itu suara hati, dan suara tapi saya mati Roh Kudus. Dia balik di sawah, tanpa anak-anak dia atau suami dia, di satu orang saja. Sampai di sawah dia tinggal itu yang tumpukan itu bambu itu yang masih muda ini. Dia bilang, Tuhan, bakar 3 penjuru. Dia ikut saja. Itu dia punya saksian. Bakar 3 penjuru. Dia bakar sini, bakar sana 3 penjuru. Sekarang kau pergi jauh. Tengok dia bilang. Tidak sampai setengah jam api. Makan habis itu bambu yang masih muda itu. Makan habis. Yang lain masih hijau lagi. Kurepit pak, tak bakar habis. Ketika habis, pukul 6 petang habis sudah. Dia berlutut memuji Tuhan seorang-seorang dia di sawah. Besok pagi datang ke jam, wih, cepat juga kau, boleh tahan juga kau bakar, kau pakai gas kan. Jadi baru dia buka itu. Jadi sudah masuk air. Puji Tuhan, ini kesaksian luar biasa. Saudaraku, kadang-kadang kita pikir itu mau usaha kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja di belakang tabir, behind the scene. Soalnya di depan kita nampak saja. Tuhan hanya kita mau tenang, mendengar suara Dia dan percaya bahwa Tuhan mau melakukan hal-hal yang mustahil. Amin. Haleluya. So mengapa si Paulus bilang, aku bekerja lebih kuat naik karena kesana impact luar biasa. Menjadi abu itu bambu. Macam yang bambu yang sudah setahun sudah kering, tidak kena hujan, bakar terus jadi abu. Tapi bilang si Paulus, bukan aku, tapi Tuhan yang bekerja melalui aku dalam aku. Amin. Saya percaya yang berlaku kepada saksian ini dan mendorong kita untuk percaya dan tenang di kaki Tuhan. Amin. Pertama-tama bukan karena kita malas, tapi kita bekerja di bawah kendali Tuhan. Macam yang si beliau sebenarnya waktu dia pergi menumpangkan tangan, dia mandi, dia cuci tangan, dia bilang, Tuhan ini bukan tangan saya lagi, tapi tangan Engkau. Dia bilang, begitu Pak. Jadi Tuhan pakai kita. Dan kalau Tuhan yang bekerja melalui kamu dan dalam kita, dia punya kesan itu, satu orang punya kerjaan, kesan dia akan seperti 10-20 orang punya kerja. Amin. Oh, haleluya. Mari kita lihat aplikasi praktikal yang boleh kita aplikasikan melalui topik pada hari ini, yaitu masuk dalam perhentian Tuhan, istirahat dalam janji Tuhan. Amin. Dan iman kita rehat di dalam Tuhan, yaitu berhenti coba membuktikan diri kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Fokus kepada karya selesai Yesus. Isi hati dengan firman kasih karunia. Tolak ketakutan dan tekanan. Sekali lagi, berhenti coba membuktikan diri kepada Tuhan. Tidak buktikan lagi. Belajar percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin. Behind the scene. Fokus pada karya selesai Yesus. Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya. Jika dalam dunia ini semua karena isu dosa Tuhan selesaikan di kayu salib Tuhan dan saya. Jadi dalam hidup sebagai orang percaya tidak ada isu dosa yang menghalang berkat Tuhan mengalir ke depan kita. Amin. Haleluya. Fokus pada karya selesai Yesus.
isi hati, isi firman Tuhan dalam hidup kita. Baca firman Tuhan. Dengar YouTube tentang firman Tuhan. Dasarkan malah saya mau ajak saudaraku untuk mendengar khotbah-khotbah kasih karunia Tuhan. Injil kasih karunia. Bukan tentang hukuman. Amin. Dan yang terakhir sekali, tolak dalam nama Yesus ketakutan dan tekanan. Karena iblis tidak akan tenang ini, dia tidak akan diam. Dia akan menyerang orang-orang yang tenang ini dengan gelombang dan sebagainya. Nabi katakan, saya pandang pada Yesus saja dan saya berjalan di atas air. Jangan seperti Petrus, dia berjalan air pandang pada Yesus. Dia satu ketika dia merasa gelombang, dia malah melihat, mengalih pandangan daripada Yesus pada gelombang sekeliling dia, ombak, dan dia malah tenggelam. Iblis coba beri kita segala gelombang, segala tekanan, segala ribut dan sebagainya, tapi tetap fokus pandang pada Tuhan dan katakan dalam nama Yesus saya tolak semua ini. Yaitu ketakutan dan tekanan. Amin. Nah, masuk dalam tempat perhentian, Tuhan bermaksud hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja walaupun kita belum melihat semuanya dengan jelas. Amin. Walaupun kita belum nampak, tapi kita percaya Tuhan sedang bekerja di sebalik semua itu. Amin. Mari kita lihat ini. Mari kita sama-sama buat deklarasi iman. Boleh? Ayat yang pertama ini berbaris-baris ini. Ayat yang pertama saya, kedua jemaat, ketiga saya dan seterusnya. Dan ayat saya dalam nama Yesus itu kita baca sama-sama. Boleh? Boleh? Mari kita dengan suara yang jelas, yang tegas. Amin. Dengan doa, dengan nada doa kita deklarasikan iman kita. Saya mulai. Saya masuk ke dalam perhentian Tuhan. Yesus telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Saya hidup dalam damai dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke, mari kita tutup. Saudaraku, iman yang sejati membawa kita kepada perhentian. Perhentian bermaksud tenang, rileks di Tuhan, amin. Ada penuh dengan damai sejahtera. Perhentian menghasilkan kehidupan yang stabil, dan dari kehidupan itu akan lahir buah yang nyata. Minggu hadapan kita akan melihat iman yang menghasilkan buah. Oke, jadi minggu depan tajuk kita iman yang menghasilkan buah. Bagi jemaat yang baru sampai, saya beritahu bahwa setiap minggu kita punya setiap bulan ada satu tema, dan setiap minggu dalam bulan itu ada kesinambungan dalam topik yang disampaikan. Jadi minggu depan kita akan belajar iman yang menghasilkan buah. Amin. Oke, Tuhan tidak memanggil kita dalam tekanan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi percaya kepada kemenangan yang sudah Yesus selesaikan buat Anda dan saya. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak memanggil kita hidup dalam tekanan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi bukan kita bilang kita berusaha untuk menang, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk percaya kepada kemenangan yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Amin. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa.